ada kegiatan pariwisata itu yang paling modalnya bisa mendapatkan institusi ekonomi yang sama. Karena itu kan perlu ada pelatihan baik dari institusi, terus pemahaman tentang kualitas produk. Sebelumnya kita juga pernah dulu di Ngadas mulai 2017 itu juga kita melakukan pelatihan dari di sini wisatawan yang datang itu selain ke Bromo, kalau pada saat di Wonogiri ada hal lainnya apa yang menarik menurut ibu-ibu yang bisa dipamerkan begitu? Oh, Taman Edelweiss ya. Kalau Taman Edelweiss ini lokasinya di Wonogiri sini ya, langsung ya. Oke. Nah, apa yang menarik dari Taman Edelweiss ini dibandingkan daerah yang lainnya? Oh, pelestarian. Oke. Oh, oke. Siap. Nah, jadi salah satu daya tariknya karena ada bunga langka yang namanya Edelweiss itu. Oke, itu mungkin bisa sekedar ide itu bisa dijadikan sebagai salah satu ikon, salah satu ujung tombak untuk mengenalkan Desa Wonogiri, bahwasanya di sini orang kalau mau ke Bromo harus mampir ke sini untuk melihat pelestarian di bunga Edelweiss itu. Nah, ini sekedar ini Bapak Ibu-ibu, banyak sekali aktivis NGO yang berhubungan dengan lingkungan itu bisa membantu kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah memiliki kepedulian tentang isu lingkungan tertentu. Umpamanya pelestarian tentang bunga Edelweiss itu bisa. Nah, kita dari BINUS, dari hubungan internasional, kita bisa membantu untuk menghubungkan dengan lembaga-lembaga, tokoh-tokoh yang ahli di bidang lingkungan, terutama dengan lingkungan semacam bunga-bunga Edelweiss untuk membantu melestarikan di sana. Dan mostly hampir semuanya itu perempuan. Ya, mungkin ini jadi salah satu informasi tambahan. Geospasial itu gimana caranya kita mengetahui posisi kita tuh ada di mana, ada koordinatnya kan ya, ada lintang wujudnya, map lah ya gitu. Nah kalau zaman dulu saya kecil itu saya taunya map itu atlas yang bentuknya kertas gitu ya. Nah sekarang itu sudah ada bentuknya digital. Nah biasanya yang ada taman nasionalnya, yang ada lerengnya itu tidak bisa dibudidayakan sebagaimana perkotaan gitu. Jadi maksudnya tingkat budidaya, tingkat pemanfaatan ruangnya itu tidak akan semaksimal di kota gitu ya. Contoh misalnya kayak di sini kan sektor pariwisatanya di Gunung Bromo, kemudian untuk hotelnya pasti akan ada jarak kuliah sekitar 10 kilo, 6 kilo baru kita bisa menemukan homestay gitu kan. Jadi memang ada kawasan-kawasan yang dilindungi yang tidak boleh dibangun gitu, baik itu untuk perumahan, perdagangan, industri, jasa itu tidak boleh. Nah itu bilangnya taman nasional, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seperti itu. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan informasi geospasial, pemetaan, transformasi digital bisa digunakan sebagai katalis ataupun percepatan pembangunan desa wisata Edelweiss di Wonogiri. Kemudian dengan adanya digitalisasi data pemetaan untuk desa wisata seperti jalan bangunan itu bisa memudahkan
Kemudian informasi geospasial ataupun big data itu bisa menjadi sumber utama yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nanti misalnya butuh data apa, nanti bisa mungkin lewat Pak Liling dan tim bisa kontak saya, data jalan, data segala macam itu free, itu bisa diakses secara gratis. Kemudian peningkatan sumber daya ekonomi pada lokasi wisata bisa dilakukan dengan digitalisasi tadi ya. Jadi mungkin di sini ada yang punya UMKM, ada yang punya apapun, misalnya penyewaan jeep bisa masuk ke platform tadi, itu lebih mudah untuk untuk penyewaan dan lain sebagainya. Ini merupakan homestay yang dapat disewa sepaket dengan paket travel jeep menuju Gunung Bromo. Ini merupakan satu dari sekian homestay yang berada di sekitar Desa Wonokitri. Contoh perkebunan kentang di Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Perkebunan kentang di Desa Wonokitri memiliki tingkat kemiringan yang terbilang cukup ekstrim. Proses pembibitan tanaman kentang di Desa Wonokitri kebetulan misi Bina Nusantara ini diantaranya adalah untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat masyarakat yang lemah tanpa melemahkan masyarakat yang sudah kuat. Yang kedua yang paling penting, bagaimana masyarakat mengorganisir ini semua sehingga aset lingkungan, aset budaya itu menjadi aset milik bersama, yang itu menciptakan income secara bersama. Nah, begitu itu sudah tercipta, maka hal kayak itu kita jual ke luar negeri gampang, kita pamerkan ke luar negeri gampang, brandingnya itu akan jauh lebih mudah. Nah, para diplomasi yang kita tadi diskusikan itu bicara bagaimana kita mengenalkan masyarakat kita, mengenalkan budaya kita, mengenalkan alam kita ke level yang lebih gede, sehingga imajinasi kita tidak cukup hanya sekedar mengantar ke wilayah-wilayah alam yang ada. Masyarakatnya itu menjadi penting. Jadi aktor utamanya itu justru di masyarakatnya. Alamnya, budayanya itu sudah melekat. Padahal konsep BUMDes yang menurut pemahaman saya itu seharusnya muncul dari bawah ke atas. Masyarakatnya memiliki potensi apa, masyarakatnya memiliki budaya apa, kemudian dirangkum dalam sebuah organisasi yang baik, dirangkum dalam sebuah kesepakatan yang baik, kemudian itu bisa menciptakan ekonomi baru, bisa menciptakan kesejahteraan baru, menciptakan kesetaraan yang baru. Maka itu akan menciptakan keberlangsungan yang lebih tinggi. Sebetulnya digitalisasi desa wisata itu harusnya memperkuatkan di 3 variabel tadi. 1 variabel budaya, kedua variabel alam, yang ketiga masyarakatnya. Jangan sampai potensi alamnya bagus, jangan sampai potensi budayanya bagus, terus tiba-tiba rusak gara-gara manajemen keuangannya nggak jelas, karena nggak transparan. Maka digitalisasi desa wisata salah satu tujuannya adalah untuk manajemen sebuah institusi atau manajemen sebuah kelompok. Fungsi keduanya adalah untuk manajemen marketing, sosmednya dan sebagainya. Bisa jadi nanti dengan kartu satu atau mungkin dengan aplikasi sesuatu, begitu ada transaksi dia langsung masuk semua, tercatat semua. Kalau sudah tercatat dalam sebuah aplikasi besar, maka laporan keuangannya akan tercatat otomatis per hari. Setiap ada transaksi nggak perlu ada duit berhenti, langsung masuk ke wilayah-wilayah siapa yang mendapatkan bagiannya. Nah, program aplikasi ini disebut dengan split payment. Ini sudah kita pakai
di Lagoy itu di Bintan. Terus kemudian kemarin kita promosikan ke beberapa UMKM. Maka indikator yang paling penting adalah lingkungannya semakin sehat, baik jasmani dan rohani. Sehat jasmani apa? Berarti ekonominya bagus. Rohaninya apa? Rukun, kompak, semua memiliki kesamaan. Jadi jangan sampai adanya kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi baru, tapi masyarakat malah terpecah karena adanya persaingan. Padahal yang harus kita bangun adalah terciptanya integrasi masyarakat. Nah yang terakhir tentunya kalau semuanya bangun, maka generasinya akan berkembang terus. Generasi tidak perlu urbanisasi, memperkuat lokasi masyarakat di sekitarnya untuk pembangunan daerah.